Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk mahasiswa sekalian, saya mengucapkan selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan pertemuan ke-8 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Dalam pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Tertulis di sana nama saya Anton Kadarmanta, sarjana sosial, magister manajemen, dan magister sains kajian narkotika. Saya dilahirkan di Yogyakarta 19 Februari 1961, dan ada beberapa pengalaman tugas secara sekilas saya informasikan bahwa saya pernah menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua tahun 2011 sampai 2015, kemudian 2015 sampai 2016 Kepala Badan Narkotika Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini sebagai dosen Unpam, sebagai juga asesor security di Lembaga Sertifikasi Profesi P2 PP Polri. Sekilas perkenalan singkat saya, dan sebelum memasuki materi yang ke-8, kita ingat bersama bahwa materi yang ke-7 adalah tentang hakikat demokrasi Pancasila. Nah, kita semuanya sudah membahas pertemuan ke-7 bahwa demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan pentingnya demokrasi dalam sistem politik kenegaraan di negara atau di kehidupan bangsa-bangsa yang modern. Dan Indonesia sudah menuju bangsa yang modern dan saat ini memiliki kehidupan demokrasi Pancasila. Ini di pertemuan ke-7. Kita lanjutkan pendahuluan. Indonesia adalah negara hukum. Pemahamannya adalah semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Anda sekalian, calon sarjana atau calon profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik, terdidik, perlu paham tentang hukum. Dan tidak hanya paham tentang hukum, tetapi bagaimana hukum dalam pelaksanaan dan penegakannya di negeri ini secara berkeadilan. Itu yang penting bagi kita. Untuk itu maka ada beberapa aspek yang perlu kita cermati, kita pahami. Yang pertama, perlunya menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi ingat 5 aspek ini yang akan kita bahas pada sesi kesempatan ini. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda berpikir atau kita berpikir, seandainya sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Pasti jawabannya akan beragam.
berbeda-beda. Tetapi arahnya, jawabannya, kemungkinannya akan mengatakan masyarakat akan menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, bahkan kondisi yang akan mengarah kepada tidak tertib dan tidak teraturnya kondisi kehidupan bermasyarakat. Namun mungkin juga di antara kita ada yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara, toh bisa aman-aman saja kalau masyarakatnya sudah dewasa, masyarakatnya sudah berperilaku jujur. Tetapi secara empiris bahwa berbagai masyarakat di belahan dunia manapun dalam peradaban, semakin tinggi peradabannya, mereka ditata oleh aturan atau hukum, atau memerlukan penataan melalui penegakan hukum, dan terutama penegakan hukum yang berkeadilan. Kita memasuki yang kedua, alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Antara lain yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa faktanya masih banyak aparat yang melakukan praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sedangkan di dalam negara demokrasi, Pancasila, dan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, maka KKN perlu dan harus diberantas melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak ada lagi praktek KKN untuk menghindari praktek KKN. Masih banyak terjadi konflik kekerasan, maka muaranya adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad, tetapi masih terjadi kasus-kasus ketidakadilan. Maka itu pula yang mendasari pentingnya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum berkeadilan. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah, sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk itu, alasan ini adalah pentingnya diberlakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Lanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sumber penegakan hukum di Indonesia itu meliputi sumber historis, sosiologis, politis. Apa maknanya? Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum, diharapkan kita akan mampu menjawab pertanyaan, siapa atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang seperti apa dalam penyelenggaraan peradilan yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita semua, khususnya Anda, diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, berusaha menyejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Inilah pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dari aspek historisnya, sosiologisnya, dan bahkan politisnya. Yang keempat adalah pentingnya memahami dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Di dalam dinamikanya, sebuah masyarakat membutuhkan praktek keadilan. Maka kepastian hukum diperlukan. Lembaga penegakan hukum yang ada di negeri ini, di Indonesia, yang pertama kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sedangkan lembaga peradilan, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha, dan peradilan umum yang meliputi peradilan di tingkat
negeri, peradilan tinggi, dan peradilan kasasi. Ini pentingnya memahami dinamika tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Ada perangkat-perangkat yang disiapkan agar praktek penegakan hukum menuju keberhasilan dalam menegakkan keadilan. Jadi lembaga-lembaga yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Berikutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum berdasarkan faktanya, tujuannya adalah mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, setiap pasal-pasal hukum secara material diharapkan mampu mewujudkan proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dan penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini maka pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yang mengacu pada praktek berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, perlunya memahami tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, pentingnya memahami alasan penegakan hukum yang berkeadilan dari berbagai aspek yang melatar belakangi, baik sumber historis, sosiologis, politis, tentang penegakan hukum yang berkeadilan tersebut. Dan yang berikutnya, keempat, kesimpulannya, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan perlu disikapi secara bijak dalam implementasinya, sehingga negara yang berdasarkan negara hukum yang berdemokrasi Pancasila mampu menegakkan hukum yang berkeadilan. Para mahasiswa sekalian, demikianlah presentasi saya pada pertemuan ke-8 mata kuliah PKN. Sekian dan terima kasih. Sukses menanti Anda.